Analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia. IHSG awal pekan ini ditutup menguat hampir 1% ke level 6.600 lebih. Dan untuk membahas prospek IHSG pekan ini, kami sudah bersama dengan Nafan Aji, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, kita lihat hari ini IHSG berhasil menguat 0,68%, bahkan hampir 0,70% di closing market hari ini. Dan ternyata apa saja yang membuat IHSG hari ini terapresiasi positif? Oke, ya terima kasih Mbak Putih. Selamat sore pemirsa Berita 1 TV. Adapun kalau menurut saya pergerakan IHSG pada hari ini memang lebih dipengaruhi oleh optimisme para pelaku pasar ya, terkait dengan adanya potensi recovery perekonomian. Kalau menurut saya demikian. Karena kalau misalnya jika terdapat optimisme tersebut, maka dari itu juga investor akan digest secara positif. Kita melihat bahwasannya IHSG hari ini pun juga dipengaruhi oleh misalnya daripada penguatan pada pergerakan harga komoditas dunia, misalkan dari coal, kemudian juga dari harga minyak, kemudian juga dari harga nikel maupun juga dari harga tin yang memang pada waktu pagi saja sudah terapresiasi sangat signifikan lebih dari 1% gitu, karena hal tersebut dipengaruhi oleh adanya katalis positif dari meningkatnya global demand, misalnya seperti itu. Sementara itu kalau misalkan dari domestik, memang sambil menunggu pengumuman terkait dengan penetapan PPKM misalkan gitu. Adapun kalau para pelaku pasar memang sangat mengapresiasi ya berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kalau kita ketahui bahwasannya untuk tren penurunan kasus COVID-19 ya di tanah air, kalau menurut WHO memang kalau secara 7-day moving average memang terlihat sudah sangat melandai begitu. Dengan penurunannya daily cases pada COVID-19 di tanah air, maka dari itu optimisme dari para pasar pun juga meningkat kalau menurut saya, dan hal tersebut juga mempengaruhi daripada meningkatnya mobilitas para pelaku pasar pada umum masyarakat gitu dalam rangka menjalankan segala aktivitas perekonomiannya. Dan juga di sisi lain juga pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pelonggaran restriksi misalkan begitu ya, sehingga saya pikir hal tersebut juga turut berikan katalis positif gitu ya bagi tercapai misalnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia potensial ya, itu pada kuartal keempat tahun ini begitu ya, kalau menurut saya demikian. Oke, ada sekitar 269 saham yang menguat hari ini begitu ya, dan kita lihat kayaknya indeks keuangan dan energi menjadi salah satu faktor yang mengapresiasi IHSG. Menurut Anda apa yang membuat dua sektor ini mempengaruhi apresiasi IHSG? Oke, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwasannya tadi pagi itu bahkan juga penutupan dari kemarin ya, yaitu misalkan harga komoditas misalkan dari minyak, kemudian juga dari timah, kemudian juga dari ada nikel begitu ya, dan juga batu bara itu rata-rata terapresiasi ya. Bahkan kalau misalkan jika untuk minyak, tin maupun juga nikel itu terapresiasi lebih dari 1%, dan bahkan untuk hari ini saja saya melihat dari pergerakan futures tersebut itu masih terapresiasi dengan baik begitu, karena kalau kita melihat dari dinamika perkembangan global pun juga menunjukkan adanya tren peningkatan demand di sektor komoditas tersebut. Walaupun misalkan jika untuk harga minyak memang kita tahu juga mendapatkan katalis positif dari adanya kebijakan Saudi Aramco misalkan dalam rangka untuk menaikkan harga jual minyak, sehingga dengan adanya kenaikan harga jual minyak pun juga mendapatkan sepertinya juga turut mempengaruhi adanya efek domino begitu terhadap kenaikan harga komoditas lainnya begitu ya. Dan juga di sisi lain kalau misalkan jika dari domestik kita ketahui bahwasannya emiten-emiten besar di sektor energi pun juga tentunya berpeluang untuk menghasilkan kinerja fundamental yang baik gitu, seiring dengan adanya katalis positif dari kenaikan harga komoditas dunia begitu, sehingga mempengaruhi dari tingkat averaging selling price begitu ya, sehingga hal tersebut juga turut mendorong
terciptanya peningkatan margin laba. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya katalis tersebut begitu, dan juga diiringi dengan adanya potensi peningkatan demand, terutama misalkan pada akhir tahun, misalkan bilang window dressing, bahkan juga kalau misalkan kita manfaatkan misalnya musim dingin, tentunya juga demand di sektor komoditas ya, apalagi juga batu bara, itu pun juga tentunya menunjukkan tren yang positif kalau menurut saya demikian. Sehingga saya pikir faktor-faktor tersebut inilah yang menyebabkan misalkan indeks di sektor energi ya itu terapresiasi begitu pada hari ini. Baik, Mitratel ini ya akan IPO rencananya tanggal 22 November begitu, di 22 November ini. Analisis Anda soal ini apakah bisa direkomendasikan khususnya bagi investor retail mungkin? Ya, sebenarnya kalau menurut saya tentunya investor perlu pertama juga melihat daripada perspektif gitu, bagaimana misalkan kinerja fundamental dari IPO Mitratel tersebut begitu ya. Dan juga di sisi lain investor tentunya juga harus melihat adanya prospek gitu ya dari Mitratel tersebut begitu ya untuk jangka panjang. Ya kalau menurut saya memang untuk bisnis digitalisasi di tanah air pun juga saya pikir ini juga termasuk bisnis yang strategis gitu ya ke depannya, dan memang tentunya juga memiliki peluang investasi misalkan secara jangka panjang yang menguntungkan begitu ya, karena kalau secara jangka panjang itu demand terhadap traffic data pun juga akan berkembang pesat, dan juga dan juga hal ini juga tentunya akan menjadi peluang investasi bagi para pelaku investor gitu. Dan juga di sisi lain ini kan juga terkait dengan menara gitu ya, potensi daripada pertumbuhan menara di tanah air. Memang kalau kita ketahui bahwasannya terdapat pangsa pasar misalkan yang belum memiliki penetrasi jumlah menara yang memadai misalkan gitu ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya IPO tersebut tentunya juga sumber pendanaan yang diperoleh dari IPO tersebut misalkan kalau dalam rangka ekspansi bisnis, terutama misalkan dalam rangka untuk meningkatkan ekspansi pembangunan menara, dalam rangka meningkatkan penetrasi tower di tanah air gitu agar bisa mencapai ke titik optimum gitu ya. Itu kedepannya pun juga diharapkan akan semakin progresif begitu kan, karena kan kalau kita melihat juga di sisi juga perkembangan informasi dan teknologi memang kan telah berkembang pesat gitu, tapi setidaknya hal ini juga tentunya juga perlu diimbangi dengan adanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tanah air yang memadai pula kalau menurut saya. Oke, baik. Untuk rekomendasi saham farmasi sendiri seperti apa ini Mas Nafan? Karena kita tahu kan ada perkembangan vaksin di dalam negeri, kemudian juga ada sentimen pil COVID-19. Anda melihatnya seperti apa? Oke, di sini kalau saya melihat daripada tren vaksinasi di tanah air, misalkan dari Working Data, itu kalau yang fully vaccinated itu sudah 40% lebih gitu ya kalau saya lihat begitu. Dan sementara itu untuk tahun 2022, untuk pertengahan tahun 2022 memang IMF memproyeksikan Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksinasi massal ya secara full itu di kisaran 60% lebih begitu ya, dan pemerintah pun juga menargetkan lebih dari itu kalau menurut saya. Maka dari itu saya pikir bahwasannya akselerasi program vaksinasi massal di tanah air memang merupakan suatu hal yang mutlak, dan memang hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi emiten-emiten di farmasi yang tentunya turut aktif berpartisipasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 tersebut gitu ya, misalkan dalam hal memberikan berbagai layanan farmasi atau kebutuhan medis ya dalam hal COVID-19 yang misalkan selain daripada vaksin kan juga terdapat PCR, kemudian juga terdapat antigen dan lain sebagainya begitu. Dan tentunya juga untuk sektor farmasi ini misalkan kalau saya melihat daripada relative rotation graph ya, itu memang termasuk yang positif begitu ya kalau menurut saya. Bahkan ini juga termasuk
termasuk dalam kategori improving maupun juga antara improving dan bahkan leading ya, termasuk dalam kategori leading begitu. Jadi saya pikir memang selama pandemi COVID-19 sektor daripada farmasi di tanah air memang termasuk yang prospektif, apalagi yang termasuk yang rajin bagian dividen, misalkan KLBF, yang memang dia juga termasuk yang emiten big cap di sektor farmasi pun juga ini juga sebenarnya kalau misalkan juga bagi investor tentunya juga menarik begitu kalau menurut saya. Oke, untuk prospek emiten sendiri di kuartal 4 ini seperti apa Mas Nafan? Ekspektasi investor kita untuk ekonomi Indonesia? Oke, di sini kalau menurut saya untuk kuartal keempat tahun 2021 ini sepertinya akan lebih terakselerasi ya. Misalkan pada kinerja kuartal ketiga memang terjadi deselerasi daripada kinerja pertumbuhan ekonomi kita di 3,51%. Dari kuartal kedua itu di level 7,07%. Tapi di kuartal keempat memang untuk proyeksi dari pemerintah pun bisa terakselerasi lebih dari 6% begitu ya kalau menurut saya, karena output tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saya sebutkan tadi terkait dengan adanya optimisme pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas, kemudian juga berkaitan dengan adanya program akselerasi program vaksinasi massal gitu ya, belum lagi juga untuk bulan Desember pun juga akan ada potensi terjadi aksi window dressing maupun juga Santa Claus rally. Jadi sebenarnya untuk di bulan November tentunya investor sudah bersiap melakukan aksi buy on weakness misalkan terhadap emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang positif ya secara jangka panjang itu, dan juga memiliki potensi peningkatan kinerja fundamental daripada emiten itu sendiri, serta tentunya juga rajin bagian dividen gitu kan, ini juga termasuk sweetener begitu kalau menurut saya. Jadi secara umum kami memandang optimis ya terkait dengan recovery perekonomian di tanah air ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami dalam Ya, kesempatan. sama-sama Bang Opi.